Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 itu tidak sekedar organisasi, tetapi merupakan sebuah gerakan yang bercita-cita setelah melakukan internalisasi nilai-nilai Islam melalui berbagai kegiatan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Nah, kemudian eh, setelah menginternalisasi nilai-nilai Islam, lalu institusionalisasi pengamalan ajaran Islam. Nah, yang sebagian besar kemudian bentuk pengamalan ajaran Islam itu menjadi amal usaha Muhammadiyah dengan segala variansinya. Jadi Muhammadiyah itu menginginkan agar ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi itu bersifat fungsional. Artinya tidak semata-mata berhenti menjadi sebuah ajaran yang ideal, tetapi tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, Muhammadiyah atau bermuhammadiyah itu tidak semata-mata organisasi saja, tidak semata-mata sistem, tetapi juga harus dengan ideologi. Nah, cakupan ideologi di dalam Muhammadiyah itu meliputi persoalan faham agama dalam Muhammadiyah, yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Dan yang ketiga, itu mencakup persoalan visi, misi, dan strategi perjuangan Muhammadiyah. Nah, apa organisasinya bermuhammadiyah dengan ideologi itu? Kalau bermuhammadiyah tanpa ideologi, itu hanya akan menjadi kering dan cenderung di Muhammadiyah hanya bersifat pragmatis. Kalau pragmatis itu ya tergantung, kalau mendapatkan manfaat ya terus di Muhammadiyah, kalau tidak mendapatkan manfaat ya pergi gitu. Nah, sehingga tidak ada konsistensi orang di dalam Muhammadiyah kalau tanpa ideologi. Juga kalau tanpa ideologi, di Muhammadiyah itu tidak memiliki rasa memiliki gitu. Tidak memiliki sense of belonging. Tidak ada perasaan pembelaan. Tidak ada perasaan untuk memperjuangkan apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah. Itu kalau tanpa ideologi. Juga kalau tanpa ideologi di Muhammadiyah itu betul-betul kering ya. Kering hanya ya mekanik saja, mengikuti sistem yang sudah berjalan, tapi tanpa kedalaman ruhani. Oleh karena itu, sangat penting siapapun yang berada di dalam Persyarikatan Muhammadiyah, baik sebagai anggota, simpatisan, pegawai amal usaha Muhammadiyah, lebih-lebih pimpinan persyarikatan, itu betul-betul bermuhammadiyah itu dengan ideologi. Dengan ideologi itu, maka akan menguatkan soliditas dan solidaritas di dalam bermuhammadiyah. Di rumusan-rumusan yang secara resmi sudah diputuskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, kalau kita baca sejak awal sampai yang terakhir, keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022, itu semuanya sangat runtut gitu dan saling melengkapi supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.
bacaan kita tentang ideologi yang mestinya kita sekalian sebagai warga dan pimpinan persyarikatan itu membaca. Kalau kita membaca, maka kita akan bermuhammadiyah sesuai dengan keputusan resmi Persyarikatan Muhammadiyah. Dan jangan sampai kita itu bermuhammadiyah menurut pemikiran kita masing-masing. Oh, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena pemikiran orang itu berbeda-beda. Maka saya pakai prinsip, sekali orang itu masuk Muhammadiyah, harus siap mengorbankan sebagian kemerdekaan hidupnya untuk taat kepada keputusan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, rumusan resmi Muhammadiyah yang berisi tentang ideologi itu diantaranya langkah 12 Muhammadiyah itu dirumuskan pada periode Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian ada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Penggagas utamanya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian ada Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Kemudian ada Kepribadian Muhammadiyah. Kemudian ada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Risalah Islam Berkemajuan. Nah, semua ini kita jadikan pegangan di dalam menggerakkan roda organisasi, menggerakkan Persyarikatan Muhammadiyah, bahkan terlibat dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita sekalian tumbuh kesadaran bahwa bermuhammadiyah itu sekali lagi tidak semata-mata birokrasi organisasi, tetapi juga ada ideologi. Nah, ideologi itu yang seperti di depan sudah saya sampaikan, mencakup paham agama di dalam Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sebagaimana tertuang di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah maupun di dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam alaihi salam dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah bahkan dijelaskan hanya dengan berpedoman kepada agama Islam itu, maka kita bisa mencapai hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera, hidup yang sentosa, dan seterusnya. Segala kebaikan hidup akan diperoleh. Maka Muhammadiyah merumuskan tentang pengertian agama itu. Ad-dinu huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama adalah syariat atau aturan jalan hidup yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi. Yang isi agama itu 3 macam. Yang pertama berupa perintah-perintah, yang kedua berupa larangan-larangan, dan berupa petunjuk-petunjuk. Jadi menurut Muhammadiyah, isi agama itu atau agama itu berasal dari Allah dan melalui nabi. Kalau tidak melalui nabi, berarti bukan termasuk agama. Nah, isi agama itu 3. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga petunjuk-petunjuk. Untuk apa agama itu? Li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang beragama Islam, orang yang serius dalam mengamalkan ajaran Islam, maka otomatis akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Kalau di akhirat tentu kita belum bisa merasakan, tetapi di dunia ini kita sudah bisa
merasakan hidup yang baik. Maka kalau sudah beragama Islam dalam rentang waktu bertahun-tahun, puluhan tahun atau belasan tahun, kok belum merasakan kehidupan yang baik, maka perlu mawas diri. Mawas diri, remedi. Nah, remedinya apa? Kita koreksi perintah Allah mana yang belum dilaksanakan. Larangan Allah mana yang masih terus dilanggar gitu. Petunjuk Allah mana yang belum diikuti. Nah, kalau tiga-tiganya itu perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi, kemudian petunjuknya diikuti, otomatis kehidupan kita di dunia ini akan baik. Maka tidak ada orang Islam yang hidupnya menderita. Kalau ada orang Islam yang masih menderita, itu yang perlu diperbaiki adalah pengamalan ajaran agamanya. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, kemudian Muhammadiyah itu berkeyakinan bahwa sumber dari ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang makbulah. Itu sebagaimana dijelaskan pengertian agama, ad-dinul islamiyul muhammadiyu huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa-apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam As-Sunnah Al-Makbulah. As-Sunnah Al-Makbulah itu adalah sunnah yang bisa dijadikan pedoman. Sunnah atau hadis yang bisa dijadikan dalil atau rujukan di dalam beragama. Nah, berupa apa? Berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, agama Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah seperti itu. Nah, agama Islam yang kita peluk sekarang ini adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah sempurna. Ya, ibaratnya kalau pada zaman nabi-nabi sebelumnya, itu tentu punya karakteristik tersendiri, sangat berbeda dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau agama Islam yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, itu untuk komunitas atau masyarakat pada tempat dan zaman tertentu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu membawa agama Islam untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Nah, oleh karena itu, karena kita hidup di zaman sekarang, otomatis Islam yang kita jadikan pegangan adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka wajib bagi kita sekalian untuk senantiasa membaca, mempelajari, kemudian mengamalkan isi Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita sangat penting itu memahami isi Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah Persyarikatan Muhammadiyah sudah menyusun kitab tafsir Al-Quran yang kita kenal dengan tafsir At-Tanwir. Nah, mudah-mudahan pada saatnya nanti kita akan mendapatkan tafsir At-Tanwir yang lengkap 30 juz. Ini sedang di dalam proses. Nah, kita doakan mudah-mudahan para ulama yang diberi mandat untuk menyusun tafsir At-Tanwir itu mendapatkan kemudahan. Sehingga kita sebagai warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya itu mendapatkan referensi dari tafsir Al-Quran yang sesuai dengan karakter Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kemudian yang kedua, sumber ajaran Islam adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah contoh pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran.
yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Nah, di sini menarik. Jadi Muhammadiyah memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi itu dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Ini mendapatkan pemahaman bahwa bagi Muhammadiyah, Al-Quran dan Sunnah Nabi itu mutlak kebenarannya. Tetapi hasil pemikiran manusia itu bersifat relatif. Dan itu bisa kita jadikan pegangan ketika hasil pemikiran manusia itu sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Sehingga dalam konteks ini Muhammadiyah selalu terbuka untuk dikoreksi, untuk dikritisi secara konstruktif oleh siapapun, baik dari internal maupun eksternal, dengan bijaksana. Jadi Muhammadiyah tidak pernah menutup diri. Jikapun apa yang sudah diputuskan oleh Muhammadiyah ada kekhilafan, ada kekurangan, Muhammadiyah siap untuk memperbaiki. Dan Muhammadiyah juga punya keyakinan sebagaimana pandangan umum para ulama bahwa hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang itu tidak untuk mengalahkan atau menutup hasil ijtihad yang lainnya. Jadi bukan untuk menyalahkan ya, tetapi memang ikhtiar maksimal yang diupayakan oleh seseorang atau kelompok di dalam memahami agama Islam. Kalau Muhammadiyah, ijtihadnya bersifat jama'i yang dikoordinir oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi kita menghargai siapapun yang tidak sama dengan Persyarikatan Muhammadiyah, dan Muhammadiyah tidak pernah menyalahkan pihak manapun yang berbeda ijtihadnya dengan yang disimpulkan oleh Muhammadiyah. Dulu di tempat saya di Magelang pernah terjadi beberapa orang santri datang kepada Kiai Haji Zain Fanani yang waktu itu ketua PDM Kabupaten Magelang, membawa kitab lalu membacakan dalil-dalil tentang sholat taraweh yang tidak 11 rakaat itu. Setelah selesai, dan Kiai Zain Fanani waktu itu menyimak dengan seksama apa yang disampaikan. Setelah selesai, kemudian dalam tanda petik menantang Kiai Zain Fanani supaya membacakan dalil tentang sholat taraweh yang 11 rakaat. Tapi beliau tidak melayani itu. Beliau hanya mengatakan, kalau kamu sudah yakin dan menemukan dalil yang kamu yakini, maka laksanakan saja. Nah, itu saja yang disampaikan oleh beliau. Beliau tidak melayani kemauan untuk berdebat. Sebab perdebatan itu tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan menemukan kebenaran. Yang terjadi justru hanya muncul kedengkian. Bahkan akan mewariskan dendam. Itu kalau perdebatan dilayani. Maka beliau secara bijaksana tidak melayani tantangan untuk berdebat itu. Sebab sekali lagi perdebatan itu menjadi tidak bermanfaat. Dan sekarang yang saya banggakan, Muhammadiyah juga punya prinsip tidak pernah mencela pihak manapun atau siapapun yang berbeda dengan pandangan Persyarikatan Muhammadiyah. Ini contohnya begini, ketika masyarakat pada umumnya yang sakit itu larinya kepada dukun atau paranormal, Muhammadiyah tidak mencela orang-orang yang masih seperti itu. Tapi Muhammadiyah menawarkan alternatif dengan cara mendirikan klinik, mendirikan rumah sakit, sehingga pelan tapi pasti masyarakat terjadi perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir dari yang meyakini bahwa sakit adalah karena perkara magis, lalu pada zaman sekarang itu orang sudah sadar bahwa sakit itu perkara medis. Nah, sehingga sekali lagi Muhammadiyah tidak mencela siapapun yang berbeda, tetapi Muhammadiyah selalu
memberikan alternatif dalam rangka menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat menurut ajaran Islam. Jadi prinsip yang penting kita sampaikan bahwa Muhammadiyah menghendaki ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah itu bersifat fungsional dan menyelesaikan masalah yang muncul di dalam masyarakat. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sekalian sebagai warga Muhammadiyah semakin sadar tentang pentingnya bermuhammadiyah menurut rumusan-rumusan resmi yang diputuskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dan orang lain itu semakin memahami bahwa Muhammadiyah itu punya karakter yang khas yang bisa jadi berbeda dengan yang lainnya. Meskipun sama-sama bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tetap saja ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan gerakan yang lain. Khusus bagi kita sekalian, simpatisan, anggota, pimpinan di pegawai amal usaha, mari kita bermuhammadiyah dengan ideologi. Kalau kita dengan ideologi, maka kita akan tumbuh rasa memiliki, ada pembelaan, ada soliditas, dan ada solidaritas untuk memperjuangkan Persyarikatan Muhammadiyah sehingga semakin bermanfaat lebih luas bagi umat dan kemanusiaan semesta.